Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Bu Yendra Liza selaku dosen pengampu di mata kuliah Bioteknologi Reproduksi ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kuliah seperti biasanya di tengah-tengah wabah virus corona ini. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya di sini selaku kelompok pemateri akan menjelaskan tentang definisi recording ternak, kartu-kartu identitas ternak, identitas peternak, identifikasi semen, dan teknik pengibaian. Definisi recording ternak. Menurut Sutarno tahun 2003, recording ternak adalah catatan segala yang peristiwa mengenai ternak yang diperlukan yang dapat memberikan informasi. Jadi recording ini sebagai pencatatan yang untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan keputusan objektif didasarkan atas fakta yang ada. Jadi recording ini harus tepat dan lengkap dan tidak bisa diada-adakan. Selanjutnya yaitu manfaat recording ternak. Manfaat recording ternak yaitu memudahkan peternak mengenali ternaknya tersebut dan mengetahui identitas, ciri-ciri khusus ternak, serta mengetahui populasi ternak tersebut. Yang kedua, memudahkan peternak mengingat kejadian-kejadian yang terjadi pada ternaknya. Yang ketiga, memudahkan peternak mengambil keputusan atau tindakan dalam penanganan, perawatan, pengobatan pada ternak yang sakit berdasarkan catatan riwayat kesehatannya. Yang keempat, memudahkan peternak melakukan seleksi ternak dan mencegah terjadinya inbreeding. Yang kelima, membantu menganalisa biaya, makan, dan manfaat dari output produk hewani, karena membantu merumuskan strategi pemberian makan ekonomis untuk produksi optimal. Baik, jadi recording ini sangat membantu si peternak, jadi sangat diperlukan di dalam usaha peternakan. Recording yang lengkap ini adalah mencakup kelahiran, perkawinan, perlakuan harian, catatan bobot badan, sifat-sifat dan sifat-sifat yang perlu dicatat tergantung dari kebutuhan sistem peternakan dan beberapa fasilitas serta keterbatasan yang dimiliki oleh si peternak tersebut. Pemberian identitas dengan penomoran pada ternak sangat diperlukan agar recording dapat berjalan dengan baik. Identifikasi ternak perlu disertai dengan kartu identitas untuk mencatat semua informasi tentang nomor nama dan nomor ternak, jenis kelamin, tanggal lahir, dan perkawinan ibunya. Kemudian bangsanya, bapak dan induknya, nama dan kode pemilik beserta alamat. Selanjutnya yaitu kartu IB dan macam-macam kartu IB. Yang pertama, kartu IB model C1 dan C2. Kartu IB dibuat rangka 2, masing-masing dipegang oleh peternak dan inseminator. Kartu IB diisi oleh inseminator, berisi data mengenai identitas aseptor, nomor register, nomor sapi, bangsa sapi, nama dan alamat peternak. Di kartu IB model C1, C2 dan C1 dan C2 terdapat gambar sapi, catatan inseminasi. Di catatan inseminasi ini terdapat tanggal inseminasi, keadaan beranak, kode bejantan, dan posisi IB. Selanjutnya yaitu diagnosa kebuntingan. Di diagnosa kebuntingan ini terdapat tanggal pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan setelah itu catatan kelahiran. Di catatan kelahiran terdapat tanggal kelahiran, jenis kelamin, berat saat lahir, dan keterangan lain yang dianggap diperlukan. Selanjutnya yaitu kartu kegiatan IB model C4. Kegunaan kartu ini untuk mencatat kegiatan inseminator selama 1 bulan
berisi data jumlah inseminasi, jumlah aseptor dosis IB, dan jenis semen yang dipakai. Kartu kegiatan IB ini diisi oleh inseminator dibuat rangkap 4. Yang pertama, lembar pertama warna putih untuk Dinas Peternakan Provinsi, lembar kedua berwarna biru untuk Lab Dinas Peternakan, lembar ketiga warna kuning untuk Dinas Peternakan Kabupaten atau Kota. Di lembaran keempat berwarna merah yaitu untuk si inseminator itu tersebut. Selanjutnya yaitu kartu IB model C5. Di dalam kartu ini diisi oleh petugas PK3. Kegunaannya untuk mengetahui aseptor yang penting dan prestasi inseminator. Selanjutnya yaitu kartu rekapitulasi kegiatan IB model C6. Di dalam kartu rekapitulasi kegiatan IB ini berisi hasil rekapan kegiatan inseminator yang dikerjakan oleh supervisor untuk dilaporkan menjadi laporan dari kabupaten, kota ke provinsi. Selanjutnya rekapitulasi kegiatan IB kabupaten kota direkap oleh supervisor 1 untuk dilaporkan ke pusat Direktur Jenderal Produksi Peternakan. Dari data tersebut bisa dilihat prestasi IB di kabupaten atau kota atau di provinsi seperti S, C, dan CR. Selanjutnya yaitu kartu pemakaian semen model C7 dan 7A. Kartu pemakaian semen ini digunakan untuk mencatat penerimaan semen yang digunakan, semen yang rusak, dan stok semen yang ada. Kartu pemakaian semen ini diisi langsung oleh inseminator. Selanjutnya yaitu kartu fertilitas semen atau model C7B. Dalam kartu fertilitas semen ini berisi rekapitulasi laporan pemeriksaan kebuntingan yang meliputi jumlah aseptor yang diperiksa, angka CR dan S/C. Selanjutnya kartu laporan bulanan kegiatan IB C8 berisi tentang evaluasi IB, PKB, dan kelahiran serta gangguan reproduksi dari kelahiran. Selanjutnya yaitu daftar kelahiran pedet hasil IB model C10, yaitu kegiatan untuk mengetahui hasil kelahiran IB meliputi kode bulan, pejantan yang digunakan, jenis kelamin pedet yang dilahirkan, tanggal lahir, dan tanggal IB. Selanjutnya yaitu sistem layanan inseminasi buatan. Di dalam sistem layanan inseminasi buatan ini meliputi yaitu pemeriksaan kebuntingan, pendampingan sapi saat melahirkan, dan dicatat langsung dan dilaporkan secara online melalui sistem ISIKNAS, yaitu Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang terupdate real time secara nasional. Setiap petugas akan melaporkan tindakan pelayanan yang dilakukan hari itu, antara lain yaitu berapa sektor sapi yang mendapat pelayanan, berapa yang di IB, berapa yang bunting, dan berapa yang lahir. Dan sistem ini akan menghitung biaya operasional yang akan didapati masing-masing petugas setelah dilakukan verifikasi oleh petugas koordinator. ISIKNAS dalam bentuk berita acara setiap bulanan. Apabila ISIKNAS dalam verifikasinya ditemukan kelebihan tindakan atau double pelaporan, maka akan dibuka berita acara menjadi lampiran pengajuan BUP petugas. Biaya layanan ini dianggarkan oleh Kementerian Pertanian. Selanjutnya yaitu identitas inseminator. Inseminator adalah orang ataupun petugas yang secara langsung melakukan inseminasi ternak betina yang telah dilaporkan dalam keadaan birahi. Tugasnya yang pertama adalah menerima laporan dari warga atau pemilik ternak mengenai sapi birahi dan memenuhi panggilan tersebut dengan baik dan tepat waktu. Yang kedua, menangani alat dan bahan inseminasi buatan sebaik-baiknya. Yang ketiga, melakukan identifikasi aseptor inseminasi buatan pada ternak. Yang keempat, membuat laporan pelaksanaan inseminasi buatan dan menyampaikannya kepada pimpinan. Sistem identifikasi peternak. Identitas peternak merupakan sarana yang sangat efektif untuk mendukung kegiatan surveillance, sistem peringatan dini, dan pelaporan
manajemen wabah penyakit, program vaksinasi, penggunaan obat, pakan, dan pestisida secara benar, pengelolaan kelompok ternak atau peternakan, pengawasan mutasi ternak, zoning, kompartemen, inspeksi, sertifikasi ternak dan produk ternak, insiden keamanan pangan, serta praktek-praktek perdagangan yang muncul. Kartu peternak adalah kartu yang menunjukkan identitas peternak dan kepemilikan ternak. Pencatatan identitas peternak ini paling kurang memuat informasi ternak sebagai berikut. Yang pertama yaitu data peternak. Di dalam data peternak ini terdapat nama, jenis kelamin, umur, dan alamat. Yang kedua, data kepemilikan ternak meliputi nomor identitas peternak, jenis kelamin dan umur, jumlah ternak dalam jumlah ekor. Dan yang terakhir yaitu keterangan mutasi yang mencakup kematian, penjualan, pembelian, hibah, bahkan hilang, dan pemotongan ternak. Kartu ternak dan kartu peternak dikeluarkan oleh Dinas Peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah, kabupaten, kota. Form kartu ternak dan kartu ternak terlampir. Kartu ternak dan kartu peternak diisi langsung oleh pencatat identifikasi ternak atau disingkat menjadi PPIT pada unit pencatatan identitas ternak atau UPIT. Selanjutnya yaitu identifikasi semen. Semen adalah sekresi kelamin jantan yang diejakulasikan ke dalam saluran kelaminan betina sewaktu kopulasi. Semen terdiri dari spermatozoa yang berada dalam cairan yang disebut plasma semen. Parameter yang digunakan untuk menilai kualitas semen secara umum meliputi volume, warna, bau, pH, konsistensi, konsentrasi, motilitas, dan viabilitas. Volume merupakan salah satu standar minimum untuk evaluasi kualitas semen yang akan digunakan untuk inseminasi buatan. Sapi jantan yang telah dewasa dapat menghasilkan semen lebih banyak, yaitu 10-15 ml tiap ejakulasi. Selanjutnya yaitu warna. Semen sapi yang normal berwarna seperti susu atau krim keputih-putihan dan keruh. Bau. Variabel pemeriksaan bau pada semen jarang dilakukan karena tidak berhubungan dengan kualitas spermatozoa. Umumnya, bau semen dikategorikan sebagai bau khas. Itu pH. Menurut Farid, tahun 2010 menyatakan bahwa setiap bangsa sapi mempunyai nilai pH semen segar yang berbeda-beda. Pada umumnya, sperma aktif dan tahan hidup lama pada pH sekitar 7-0. Motilitas partial dapat dipertahankan pada pH antara 5-10. Selanjutnya yaitu konsistensi. Konsistensi ini dapat diperiksa dengan menggoyang-goyangkan tabung berisi semen secara perlahan. Semen sapi mempunyai konsistensi kental krim. Pada sapi, semen dengan konsentrasi krim mempunyai konsentrasi 1000-2000 juta atau lebih sel per mililiter. Konsentrasi seperti susu encer memiliki konsumsi 500-600 juta sel per mililiter. Semen yang cair, berwarna atau hanya sedikit kekeruhan, konsentrasinya sekitar 100 juta per mililiter, dan yang jernih seperti air kurang dari 50 juta per mililiter. Konsistensi. Penilaian konsentrasi ini sangatlah penting karena faktor inilah yang menggambarkan sifat-sifat semen apakah dapat dipakai salah satu kriteria penentuan kualitas semen. Jumlah spermatozoa. Setiap unit volume ini, semen sapi maksudnya, bervariasi dari 0 sampai 3 miliar. Sel spermatozoa setiap mililiter. Konsentrasi spermatozoa yang berderajat tinggi biasanya berkisar dari 2000 kali 106 sampai 2200 kali 106 sel spermatozoa. Selanjutnya yaitu motilitas spermatozoa. Motilitas umumnya digunakan sebagai parameter
kesanggupan spermatozoa untuk memelihara tersebut. Mortalitas spermatozoa ini dipengaruhi oleh kemampuan metabolisme spermatozoa yang ditunjang oleh lingkungan, yaitu suhu dan komponen-komponen di dalam medium pengencer. Yang terakhir yaitu spermatozoa hidup. Menyatakan bahwa persentase hidup spermatozoa dapat dihitung dengan melihat reaksi spermatozoa terhadap zat warna tertentu. Spermatozoa yang hidup tidak berwarna, sedangkan spermatozoa yang hidup memiliki warna. Maksudnya spermatozoa yang mati ini akan menyerap warna. Menurut Hunter 1995, zat warna esoin tidak dapat menyusup ke dalam sel spermatozoa hidup karena membran plasmanya ini masih utuh dan tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu identifikasi betina. Betina aseptor IB minimal harus berada pada usia yang pubertas, yaitu antara 7 sampai 18 bulan, atau dengan berat badan telah mencapai kurang lebih 75% dari berat dewasa. Kecepatan tercapainya umur dewasa kelamin tergantung beberapa hal, diantaranya seperti jenis atau bangsa sapi, gizi dalam rangka pakan, lingkungan. Untuk daerah tropis seperti Indonesia ini, umur dewasa kelamin lebih cepat atau muda. Riwayat penyakit yang pernah diderita pun berpengaruh dalam kecepatan umur atau terjadinya umur dewasa. Selanjutnya yaitu betina aseptor haruslah dalam kondisi fertil dan alat kelaminnya ini normal serta berfungsi dengan baik. Hal ini agar dapat memudahkan dan nilai melalui palpasi rektal dengan perabaan secara seksama pada saluran reproduksi sampai dengan ovarium. Kondisi ovarium dapat memberikan gambaran normalitaskah sistem hormon reproduksi ternak induk aseptor tersebut harus sehat dan tidak menderita penyakit yang menular. Yang selanjutnya yaitu induk betina calon aseptor ini tidak memiliki sejarah menderita distokia waktu melahirkan. Selanjutnya yang terakhir, induk tidak dapat dalam kondisi bunting dan tidak baru melahirkan. Inseminasi buatan atau kawin suntik pada sapi. IB merupakan salah satu teknik atau cara memasukkan mani, sperma atau semen yang sudah dicairkan dan sudah diproses terlebih dahulu ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode atau dengan alat khusus yang disebut dengan inseminasi GAN. Banyak peternak yang menggunakan metode ini demi menunjang keberhasilan dalam beternak. Salah satunya yaitu mengembangbiakan ternaknya supaya bertambah banyak dalam waktu yang tidak cukup lama dan juga hasilnya juga bagus. Adapun tujuan dari inseminasi buatan ini sendiri yaitu meningkatkan mutu genetika genetik pada ternak, pengoptimalan penggunaan pejantan bibit unggul, lalu meningkatkan angka kelahiran yang cepat dan teratur dan mencegah penularan penyakit kelamin. Pada inseminasi buatan ini memiliki keuntungan dan kerugian, di mana keuntungannya yaitu menghemat waktu dan biaya dalam pemeliharaan ternak, lalu mengatur jarak kelahiran yang baik, lalu mencegah adanya perkawinan sedarah atau inbreeding. Adapun kerugian dari IB sendiri yaitu apabila identifikasi estrus atau birahi dan penetapan IB-nya tidak sesuai, maka tidak akan terjadi pembuahan atau kebuntingan dan akan terjadinya kesulitan dalam kelahiran atau distokia, di mana penggunaan semen beku yang berasal dari ternak jantan keturunan besar yang diinseminasikan pada betina keturunan kecil, maka tidak akan terjadi estrus atau birahi. Menurut Salisbury dan Van der Maas 1985, estrus atau birahi merupakan keadaan di mana ternak betina menerima ternak jantan untuk melakukan perkawinan. Birahi pada ternak terjadi setelah ternak dewasa. Usia dewasa pada ternak ruminansia pun bervariasi atau berbeda-beda tergantung dari kondisi tubuh dan kondisi pakan. Pada sapi, usia dewasa kelaminnya yaitu
1,5 tahun sampai 2 tahun. Sedangkan usia dewasa tubuhnya yaitu 2 sampai 2,5 tahun. Pada kerbau, usia dewasa kelaminnya yaitu 2,5 tahun sampai 3 tahun, dan usia dewasa tubuhnya yaitu 3 tahun sampai 4 tahun. Adapun tanda-tanda dari sapi birahi yaitu terdiri dari pulvanya dengan istilah 3A, abang, abo, hangat. Lalu pulvanya terlihat bengkak dan berwarna merah dan juga hangat. Lalu keluar lendir dari vagina, merasa gelisah, tidak nafsu makan, dan diam saja saat dinaiki sapi jantan. Penetapan dasar IB. Pada umumnya lama birahi pada sapi yaitu rata-rata 18 jam, sehingga untuk mendapatkan hasil yang baik dilakukan IB pada saat pertengahan birahi. Deposisi semen. Inseminasi buatan pada dasarnya yaitu mendeposisikan semen ke dalam saluran kelamin betina pada tempat dan waktu yang terbaik, sehingga terjadinya pertemuan antara spermatozoa dan ovum dan terjadilah pembuahan atau kebuntingan. Pelaksanaan inseminasi buatan. Adapun beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan inseminasi buatan. Yang pertama, persiapan petugas. Pelaksana menggunakan PPE atau Personal Protective Equipment seperti sepatu lapangan, baju lapangan atau apron, glove panjang untuk tangan kiri dan glove pendek untuk tangan kanan. Lalu pastikan kuku jari terpotong pendek agar tidak terjadinya luka atau lecet saat tangan dimasukkan ke dalam dinding rektum. Lalu pada persiapan peralatan seperti kontainer nitrogen cair, glove panjang, gaun inseminasi buatan, paper towels, plastic sheet, straw cutter, semen straw, termometer, warm water bed, alkohol, alat-alat PPE atau personal protective equipment seperti apron, sepatu lapangan, dan tali untuk memumifikasi ternak. Adapun persiapan pada ternak betina. Yang pertama, ternak betina tersebut harus dimasukkan ke dalam kandang jepit dan ekornya diikat ke arah kanan. Lalu sebelum melaksanakan inseminasi buatan, ternak tersebut harus melaksanakan pemeriksaan perektal guna memastikan ternak tersebut dalam kondisi birahi dan tidak dalam kondisi bunting. Lalu pada rektum, jika ada kotoran, harus dibersihkan dengan menggunakan tisu secara satu arah dan menekan dan mengeluarkan air seni dengan menekan vesika urinarianya. Lalu bersihkan vulva dengan menggunakan tisu secara satu arah. Lalu persiapan towing. Towing dilakukan dengan menggunakan air hangat atau air mengalir dengan suhu 37 derajat Celcius selama 7-8 detik. Lalu keringkan straw dengan menggunakan tisu secara satu arah dan masukkan straw ke dalam gun inseminasi buatan. Potong gun inseminasi buatan dengan menggunakan straw cutter, diperkirakan lebih kurang dari 1 cm. Lalu memasang plastik sheet. Petugas inseminator menggunakan sarung tangan atau glove pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektum dan menggunakan pelicin, vaselin atau sabun. Baik, saya akan melanjutkan kembali video dari kawan saya tersebut. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik IB. Yang pertama yaitu tangan petugas atau tangan kita dimasukkan ke dalam rektum sehingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim. Leher yang rahim yang telah difiksasi didorong ke arah kaudal untuk mengurangi lipatan vagina sehingga memudahkan gan untuk memasuki serviks. Ujung gan disentuh pada serviks dan secara perlahan dimasukkan ke dalam cincin-cincin serviks. Pada saat melakukan gan ke dalam cincin serviks, tangan yang aktif bergerak adalah tangan kiri atau tangan yang sedang memfiksasi serviks tadi, sehingga gan akan dapat masuk dengan mudah tanpa melukai dinding serviks tersebut. Selanjutnya yaitu apabila dalam memasukkan gan terdapat hambatan, maka serviks didorong kembali ke arah kaudal sembari digerakkan naik turun perlahan agar gan IB dapat melewati cincin dengan mudah. Selanjutnya, apabila gan telah melewati cincin
keempat, maka semen disuntikkan atau disemprotkan pada keadaan uterus yang disebut dengan posisi keempat secara perlahan. Selanjutnya yaitu keseluruhan proses, mulai dari memasukkan GAN ke dalam vagina sampai pendisposisian semen tidak boleh lebih dari 3 menit. Setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan, maka GAN dikeluarkan dari cervix secara perlahan-lahan dan diiringi pemijatan pelan-pelan pada cervix. Lebih jelasnya, kawan-kawan bisa lihat video berikut ini. Sampai disinilah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.